Selamat pagi Pak Ibu semuanya. Hari ini saya sebagai moderator dalam acara diseminasi tentang disiplin positif, yang mana sebelumnya akan ada pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah sedikit tentang arahan mungkin tentang disiplin positif sebelum diseminasi tentang disiplin positif ini dimulai oleh teman-teman kita guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10. Terima kasih atas waktunya, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya dari Pak Eka selaku moderator. Sebelumnya mari kita mengaturkan pengajeliman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Wakasek Desa Masak Ubud, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada hari ini. Berbahagia hari ini cuacanya lumayan cerah, jadi biasanya hujan-hujan, mungkin dengan secerah guru JGP mungkin. Hari ini dari teman-teman guru CGP itu ada kegiatan diseminasi mengimas, dan kebetulan tadi sudah dikorelasi dengan Pak Dewo Mas tanpa mengurangi artinya kegiatan workshop ini dari segi materi itu masih bisa dikorelasikan maju mundur karena kita terbentur waktu, sehingga nanti dari Pak Dewo Mas mungkin materinya kalau masih ada dari Pak Dewo digeser setelah CGP. Nah, untuk budaya positif ini dari Merdeka, kurikulum Merdeka Belajar ini bagi kita baru gitu sebenarnya, tetapi memang diharapkan sebenarnya dalam disiplin positif dari dulu kita harus menerapkan. Nah, itu aja Bapak Ibu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kepada guru CGP silakan untuk memberikan diseminasinya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Dan saya tutup dengan pramesati. Om Santi 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 Om. Demikianlah tadi sambutan dari Bapak PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ubud. Untuk selanjutnya sekarang foto bersama dulu sebelum acara diseminasi dimulai, yang mana nanti acara diseminasi akan dibagi menjadi 3 sesi. Per sesinya ada 2 penjelasan dari CGP dan selanjutnya diskusi seperti itu. Mohon perhatian Bapak Ibu, acara diseminasi budaya positif dari CGP Angkatan 10 SMA Negeri 1 Ubud akan segera dimulai, yang mana untuk penampilan pertama yaitu dari Bapak Pande Parmana dan Bapak Gusti Ngurah Damoyudo. Dalam demonstrasi budaya positif hari ini akan ada 2 penyampaian penjelasan dari para CGP yang ada di depan, sekaligus sebentar akan ada 1 sesi diskusi. Nah, untuk itu waktu dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Mohon perhatiannya kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada di luar, mohon segera memasuki ruangan, akan kita segera dimulai. Nah, untuk hari ini, ya terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami, para CGP Angkatan 10 akan mempresentasikan atau akan mendiseminasikan aksi nyata kami pada modul 1.4 itu terkait dengan budaya positif. Oke, sebelum kami lanjut, izinkan kami dulu memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktek kami. Yang pertama itu ada Bapak Eka Saputra selaku fasilitator dari Ibu Emi, Ibu Citra dan Bu Ayu, dan Bapak Iwayan Juliarto itu juga selaku fasilitator kami, di mana diantaranya ada Tiang Sendiri, ada Bu Lode dan Bapak Ngurah. Nah, terus yang kedua ini ada pengajar praktik, ya pengajar praktik itu dari
Iwayan Agus Seputra, dan Niwayan Juli Hermalini. Nah, lanjut deh. Nah, adapun di sini kami para CGP hari ini akan mendiseminasikan materi itu terkait dengan budaya positif, di mana budaya positif itu nantinya akan kami bagi per sesi. Sesi pertama itu ada materi tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang mungkin saya sendiri nanti akan memaparkan. Terus yang kedua itu ada perkenalkan dulu saya. Nama Tia itu Pande Komang Parmana, CGP Angkatan 10. Yang kedua itu ada Bu Lode Puspa Dewi. Terus yang ketiga itu Pak Gusti Ngurah Dharma Yuda. Terus yang keempat itu ada Bu Emi Puspitasari. Yang kelima itu ada Niketut Trai Citrawati Citrarini. Dan yang terakhir ada Nikomang Ayu Trijayanti. Nah, di sini kami ada berenam ya CGP ya, mungkin meskipun dengan fasilitator dan pengajar praktek yang berbeda. Nah, terkait materi kembali jelaskan ya, budaya positif nanti akan dibagi per sesi, per materi. Yang pertama itu saya sendiri nanti akan menjelaskan terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Terus yang kedua itu ada teori motivasi dan penghargaan restitusi, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Ngurah. Terus yang ketiga nanti ada tentang keyakinan kelas, itu akan dijelaskan oleh Ibu Rai. Terus yang keempat itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, itu akan dijelaskan oleh Ibu Ayu. Terus yang kelima itu ada posisi kontrol guru, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Lode. Dan yang terakhir itu ada segitiga restitusi yang nanti akan dijelaskan oleh Ibu Emi. Nah, Bapak Ibu, untuk materi terkait dengan budaya positif. Ya, budaya positif Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah sering sekali mendengar kata budaya positif. Apa sih sebenarnya makna dari kata budaya positif? Ya. Nah, di sini yang sudah paparkan bahwa budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satunya perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Jadi itu tentang pengertian sedikit dari nilai budaya positif. Nah, jadi sebelum itu kita akan lanjut langsung kembali dengan materi yang pertama terkait dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif. Ya, kata disiplin kita sudah sering sekali mendengar kata disiplin, bahkan Bapak Ibu hampir setiap hari istilahnya menerapkan yang namanya disiplin, baik terhadap kita sendiri maupun ke teman-teman ataupun murid kita. Ya, nah, melihat yang di depan mendengar kata disiplin, coba sedikit Bapak Ibu kira-kira yang ada di pikiran di benak Bapak Ibu mendengar kata disiplin positif. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman. Biasanya disiplin itu sering sekali dihubungkan dengan yang namanya tata tertib. Ya, tata tertib. Jadi ketika seseorang itu mau disiplin, jadi harus mematuhi yang namanya tata tertib. Jadi itu bisa dibilang
dibentuk dalam sebuah peraturan. Nah, terus yang kedua, hukuman. Biasanya kita di sekolah atau siswa pun kadang-kadang merasa disiplinnya itu memang benar-benar bukan timbul dari dalam dirinya, tetapi dia tuh ingin disiplin karena dari modul yang saya pelajari itu terkait dengan pemikiran daripada Ki Hajar Dewantara bahwa kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga bisa diartikan sebagai disciple atau murid atau pengikut. Ya. Nah, jadi seseorang atau murid harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sebuah aturan, mengikuti sebuah ajaran, sehingga di sana akan muncul atau terbangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Jadi bukan akibat paksaan, bukan akibat ujian ataupun hukuman. Ya, oke. Nah, sekian yang dulu bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif, disiplin positif. Nanti setelah sesi berikutnya itu akan ada istilahnya tanya jawab berkaitan dengan materi ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Edit selaku timekeeper. Waktu yang persilakan. Oke, demikianlah tadi paparan dari CGP Pak Pandey Parmana tentang disiplin positif. Selanjutnya akan dipaparkan lagi materi tentang nilai karakter. Teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi yang dipaparkan oleh CGP Angkatan 10 Bapak Gusti Ngurah Damoyudo. Untuk waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Eka sebagai moderator ya, telah memberikan kesempatan ke saya untuk menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi yang terakhir. Kemudian tadi juga sudah disinggung, sempat tersinggung oleh Pak Pandi di penyaji pertama itu tentang disiplin positif dan lain sebagainya. Banyak sekali sudah dijelaskan. Kemudian saya melanjutkan kembali untuk kegiatan yang kedua atau diseminasi yang kedua itu disiplin positif ya, bukan disiplin positif, apa namanya, budaya positif, itu tentang ini dia, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Jadi saya akan memaparkan sedikit yang saya pahami tentang apa itu motivasi, hukuman, dan penghargaan, dan terakhir nanti adalah restitusi itu seperti apa. Gitu nih. Oke, yang pertama, kalau kita lihat dari segi definisi motivasi adalah seperti ini dia definisinya. Bisa Bapak Ibu perhatikan atau dibaca di depan. Motivasi itu merupakan sebuah dorongan, rangsangan maupun keinginan yang dijadikan sebagai dasar dari seorang untuk mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi intinya motivasi itu adalah sesuatu yang ingin merupakan sesuatu yang merupakan sebagai pendorong kita untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan kita. Itu adalah disebut dengan motivasi. Jadi seperti itu Pak Ibu. Jadi motivasi itu adalah motivasi yang nanti akan berasal dari dalam diri maupun yang berasal dari luar. Nah, untuk itu motivasi secara umum ya, motivasi itu dapat dibedakan menjadi dua. Jadi motivasi itu bisa kita bedakan sebenarnya menjadi dua Bapak Ibu. Oke, yang pertama nih ada namanya motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik seperti kita ketahui ya, intrinsik berarti berasal dari dalam diri kita. Sehingga motivasi intrinsik itu merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri. Jadi intinya adalah motivasi intrinsik itu muncul dari diri kita, bukan dari orang lain atau lingkungan. Sedangkan kalau dari lingkungan sama orang lain itu merupakan motivasi ekstrinsik. Eksternal. Faktor eksternal itu berarti adalah faktor luar yang mempengaruhi motivasi kita. Nah, ini dia motivasi munculnya karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Biasanya motivasi ekstrinsik itu adalah muncul karena kita diberikan sesuatu yang berupa reward atau sesuatu, hasil. Biasanya juara ataupun nanti dapat penghargaan. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, sekarang
kita coba dulu. Nah, saya punya 3 kalimat di sini nih. Yang pertama ada belajar dengan giat untuk mendapatkan juara umum dan mendapatkan hadiah. Kemudian yang kedua ada membersihkan kelas karena menjadi piket kelas. Yang ketiga belajar dengan menonton video YouTube karena suka film. Nah, dari 3 kalimat yang saya berikan, kegiatan yang ada di sini, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana merupakan motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Kita mulai dari yang pertama. Oke, kita mulai dari yang pertama. Belajar dengan giat untuk mendapatkan juara umum dan mendapatkan hadiah. Kira-kira intrinsik apa ekstrinsik? Ekstrinsik. Semua ekstrinsik ya? Woi, Bapak Ibu udah pintar semua ya? Ini dia. Jadi motivasi yang pertama, ini dia. Kita belajar dengan giat untuk mendapatkan juara umum dan mendapatkan hadiah. Ini adalah motivasi ekstrinsik. Berarti dia berasal dari luar. Kenapa dari luar? Karena ada rewardnya. Jadi ada sesuatu yang diberikan ke kita. Sehingga itu disebut dengan faktor ekstrinsik. Dah? Kemudian yang kedua. Yang kedua ini kira-kira apa? Membersihkan kelas karena menjadi piket kelas. Ekstrinsik, intrinsik. Kembali lagi, dia adalah ekstrinsik. Kenapa ekstrinsik? Karena piket kelas. Kalau saya rubah, karena memang piket kelas itu adalah tugasnya dia. Tugasnya dia karena faktor bisa dibilang kewajiban. Karena dia merupakan seorang piket dari kelas. Maka itu disebut dengan ekstrinsik. Tapi kalau di sini saya ganti kalimatnya, membersihkan kelas karena suka kebersihan. Intrinsik jadinya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah paham sebenarnya dengan ekstrinsik sama intrinsik. Berarti yang terakhir kayaknya bisa jawab. Ya, karena di atas sudah ekstrinsik kedua-duanya, kemungkinan besar bahwa pasti intrinsik. Di atas 50% jawabannya pasti intrinsik kalau kita nggak ketahui. Tetapi dalam hal ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham yang mana disebut dengan faktor motivasi intrinsik ataupun motivasi ekstrinsik. Sehingga yang terakhir jawabannya pasti adalah intrinsik. Kenapa begitu? Karena kalimat yang di bawahnya ini. Jadi kalimat yang belakang inilah yang menentukan bahwa faktor itu berasal dari ekstrinsik ataupun intrinsik nantinya. Nah, itu dulu untuk teori motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Nah, kalau kita lihat dari teori motivasi yang lain lagi, jadi ada teori yang dijelaskan oleh Dian Gosen dalam Restructuring School Discipline. Jadi dalam bukunya Restructuring School Discipline, Dian Gosen itu menyebutkan bahwa ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Apa saja motivasinya? Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Motivasi yang pertama itu adalah untuk menghindari hukuman. Saya yakin Bapak Ibu waktu SMA, waktu kuliah, waktu sekolah, yang pertama ini pasti paling sering dilakukan. Ya, mungkin sampai sekarang pun masih dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sering kita lakukan. Jadi kita mau melakukan sesuatu kalau kita dapat imbalan. Sebagai contoh, kita kan sering di sekolah ya. Tolong buatkan saya nilai, belikan teh poci ya, gitu kan. Nah, itu salah satunya. Ya nggak? Benar nggak? Itu salah satunya. Itu salah satunya adalah motivasi. Agar teman kita mau membuatkan nilai. Itu salah satu motivasi. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi yang terakhir ini, teori motivasi yang terakhir ini adalah teori motivasi intrinsik. Sedangkan yang 2 di atas itu, 1 dan 2 itulah motivasi ekstrinsik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu diharapkan adalah yang nomor 3. Bukan lagi ke nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 nomor 2 itu boleh saja, terserah Bapak Ibu. Cuma diharapkan nanti kita sebagai seorang guru, motivasi yang ketiga lah yang paling banyak kita lakukan. Oke, sekarang kita mari merenung sebentar aja merenung ya. Kira-kira dari pertanyaan ini, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu? Oke, dari 3 ini motivasi manakah yang Bapak Ibu rasakan? Yang manakah yang paling Ibu rasakan? Saya yakin hampir 99%
Hukuman ya. Hukuman. Ada yang bilang hijau muda. Hijau muda berarti absensi ya. Absensi. Kemudian ini dia. Sebagian besar pasti seorang guru adalah menghindari hukuman. Sebagian besar. Saya bilang sebagian besar ya. Pasti ada. Pasti ada yang jawaban yang kedua ataupun yang ketiga. Kalau penghargaan kayaknya nggak ada ya. Oh, TPP katanya ada. Oke. Ada TPP katanya mendapatkan penghargaan. Berarti nomor 1 dan nomor 2 yang paling utama. Nih, yang nomor 3 ini mungkin lain kali aja ya. Tapi kadang-kadang. Mudah-mudahan dengan saya memberikan diseminasi seperti ini, Bapak Ibu sudah mulai berpikir ke teori motivasi yang terakhir. Bukan lagi ke teori motivasi yang 1 dan 2. Oke. Jadi teori motivasi ini sebenarnya adalah saling keterkaitan sebenarnya. Cuma kadang-kala kita lebih cenderung ke arah mana. Biasanya cenderungnya ke arah mana? Paling ke arah ini yang paling sering. Menghindari hukuman. Karena ditahu bahwa kalau yang dulu ya, kepala sekolah kita yang dulu ya, kalau jam 7.30 bapaknya pasti udah di utara. Pasti udah di utara. Jadi kita kalau mau jalan ke utara, lihat bapaknya, wah saya nih, belok ke kiri, belok ke kanan gitu kan. Jadi besoknya karena kita udah tahu pagi-pagi bapaknya udah ada, langsung lari. Cepet-cepetan sampai di kelas. Itu salah satu motivasi kita. Motivasinya adalah takut dihukum oleh Pak Kepala Sekolah atau ditanya. Sebenarnya nggak ada yang menghukum sih kalau Pak Kepala Sekolah tidak di utara. Cuma kitanya aja nggak enak lihat. Dilihat bahwa kita udah telat sekolahnya. Gitu ya. Nah itu disebut teori motivasi. Nih, selanjutnya, apa ya materi saya lupa saya. Oh, hukuman dan konsekuensi. Saya lupa dengan materinya apa. Maklum baru dari malam ini ya, kebut semalam. Oke, hukuman dan konsekuensi. Kita akan bermain sejenak. Sebentar ya, saya siapkan kuisis. Oke, Bapak Ibu, link kuisis sudah saya berikan di ini ya, di grup ya. Oke, silakan diisi nama terlebih dahulu. Kita mungkin waktunya nggak. Ya waktunya lagi berapa Pak Edit? Biar nggak terlalu lama. Banyak ya. Baru 9 orang ya. Udah ya, saya anggap udah aja nih. Biar nggak makan waktu banyak juga. Ini nggak apa-apa Ibu. Oke, saya langsung akan start. Saya lakukan. Oke, silakan bisa kita ini polling ya. Tidak jawab benar dan salah dulu. Tapi kita lakukan polling terlebih dahulu. Di sini ada 5 pertanyaan. Silakan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Silakan dijawab di sana. Nanti akan saya lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Pertama ada hukuman, ada konsekuensinya 6. Ada hukuman bilang 13, ada konsekuensi 6. Nanti kita coba cek. Pertanyaan selanjutnya ada 5 pertanyaan aja, nggak terlalu banyak kok. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu nih, nanti kita akan coba cek salah satu orang. Siapa yang menjawab, yang mukanya paling murem, yang nguntul, itu yang akan saya tanya. Kan biasa begitu ya, kita sebagai guru kan begitu nih. Kalau lihat siswanya, wah ini nguntul, udah ini kayaknya ini nggak bisa jawab dia. Kita ajak bertanya lu, atau kita munculkan motivasi dia untuk belajar dulu, gitu kan? Nah itu pelajaran motivasi. Oke, udah ya. Next. Ada 5 soal, baru 3. Yang selanjutnya adalah ini, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Banyak sekali hukuman. Konsekuensi ada 1 orang. Ini calon yang kita tanya ya. Yang dikit-dikit kita calon. Jangan takut Ki, walaupun itu salah, nggak ada salah benar. Yang ada adalah benar dan keliru aja.
Hanya keliru aja dah. Oke, next ya. Oh, ada 2 orang sekarang yang bilang konsekuensi. Nah, pengen ditunjuk. Oke, Bapak. Next. Selanjutnya ada ini dia. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan. Apakah itu konsekuensi atau hukuman? Wih, 18 udah. Woi. Ini nggak ada yang mau dipanggil ya? Oke, clear semuanya. The last one. Lagi satu aja. Sebenarnya masih banyak materinya nih. Karena timekeepernya bilang ini udahlah. Oke, lanjut ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Nah, ini baru agak ambigu dikit. Yang tadi kan jelas kelihatan ya. Yang tadi jelas kelihatan semuanya. Yang satu ini memang kita coba tahu. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Ayo, ada kubu selatan, kubu barat sama kubu timur ini. Nah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Itu pertanyaannya ya. Oke, 13 lagi berapa nih? Lagi kok makin banyak yang ikut ya? 25 sekarang. Hah? Iya sih. Oke, udah. Hukuman konsekuensi. Udah. Ini adalah pertanyaan terakhir. Nanti kita coba cek masing-masing. Kita semua tahu siapa aja yang salah ya. Bisa dibilang salah ya. Oh, keliru ya. Siapa aja yang keliru nanti. Gigi. Ini ada masukan dari teman saya. Katanya nggak boleh menyalahkan. Yang ada hanya keliru katanya. Oke. Kok next question ya? Ada lagi satu ya? Oh, udah. This is last question. Oke, yes. Nah, ini ya. Pertanyaan pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ada berapa nih ya? 20 siswa. Kemudian ada ATM-nya, ini ada hukuman menjawab 14, kemudian konsekuensi menjawab 6 orang. Nah, ini ada hukuman. Kemudian ada, kalau dari Bapak Ibu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Aduh, waktunya katanya. Oke, saya bahas 2 aja ya. Yang pertama, ini hukuman katanya. Jadi hukuman memang, kalau yang pertama mencatat 100 kali berarti adalah suatu hukuman. Kenapa dibilang hukuman? Pertama biasanya spontan ya. Ya enggak? Orang terlambat itu spontan, silakan kamu buat ini, silakan catat begini. Itu spontan pertama. Ciri-ciri satu hukuman adalah spontan pertama. Kedua, pasti membuat tidak nyaman. Jadi spontan tidak membuat tidak nyaman. Itu yang pertama. Jadi maka dari itu kalau kita disuruh mencatat seperti itu maka disebut dengan suatu hukuman. Sekarang saya mau cek jawaban yang terakhir aja. Yang ini ya. Yang ini yang paling ini kayaknya. Nah, di sini ada yang memilih lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apakah ini konsekuensi atau hukuman? Ini yang paling abu-abu kan? Paling abu-abu kan? Kalau pertama kali baca pasti jawabannya adalah hukuman. Hukuman pasti jawab pertama karena dilihat adalah menghukum kan? Menghukum pasti dia dilihat pertama adalah itu adalah suatu hukuman. Tetapi sebenarnya ini adalah suatu konsekuensi. Dari mana kita tahu dia konsekuensi? Iya, karena di situ biasanya kalau kita terlambat di mapel tertentu, biasanya kita sudah punya aturan yang pasti, tidak boleh telat dan lain sebagainya. Jadi aturan itu sudah disosialisasikan sehingga siswa sudah tahu ada aturan tersebut. Maka itu bisa kita golongkan sebagai konsekuensi. Itu ya. Mungkin itu tadi yang sudah saya paparkan sedikit. Kemudian present tambah dikit Pak Ditnya, 5 menit aja. Timekeepernya ini terlalu bersemangat ya.
Oke, ini tadi jawaban kita masing-masing ya. Ini ya, seperti ini jawabannya. Sudah kita ketahui bahwa mencatat itu udah hukuman, lalu konsekuensi, hukuman, konsekuensi, terakhir adalah konsekuensi. Ini semua yang saya paparkan. Kemudian ini adalah perbedaan dari masing-masing ya, di mana hukuman posisinya di mana. Tipe hukuman itu adalah menyebabkan identitas kita gagal, sedang untuk membuat siswa kita lebih berpikir sukses, itu kita harus melakukan konsekuensi. Konsekuensi harus kita berikan. Cuma lebih tepat lagi kita harus melakukan yang namanya restitusi. Nah, inilah masing-masing perbedaannya. Jadi bisa dibaca langsung ya, ini perbedaan masing-masing. Di mana hukuman itu letaknya, kemudian konsekuensi di mana letaknya, lalu restitusi di mana posisinya dia. Oke, lanjut next. Nah, kalau dapat disimpulkan bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu seperti ini dia. Yang pertama, kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, seperti yang saya bilang tadi. Jadi sifatnya itu langsung to the point, apa namanya, on the spot, tanpa berpikir lagi. Kamu datang terlambat langsung dikasih push up atau bagaimana. Itu namanya adalah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Yang keempat, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian yang kedua ada konsekuensi. Ini biasanya konsekuensi pasti sudah tidak rencanakan, itu poin utamanya. Dan pasti sudah dilibatkan siswanya untuk melakukan suatu konsekuensi. Jadi kalau Anda tidak masuk kelas dalam waktu 10 menit, silahkan belajar di luar. Itu kan namanya konsekuensi. Kemudian yang terakhir, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kenyamanan siswa kalau kita melakukan konsekuensi itu dia memang tidak nyaman, sama dengan yang diberi hukuman, cuma rentang waktunya cenderung lebih pendek. Yang terakhir ada restitusi. Nah, ini yang paling penting yang kita akan kembangkan untuk kedepannya. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak boleh menyalahkan siswa lagi, tapi bagaimana siswa itu mampu merasa bahwa tindakannya salah. Dan kita yang harus menggali bahwa biar dia merasa dirinya, oh saya salah Pak, kemudian saya melakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya. Itu salah satu contohnya. Nanti akan dipaparkan kembali oleh teman-teman rekan-rekan saya di selanjutnya. Oke. Lalu yang kedua, mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian yang terakhir, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini adalah kalau kita bicara restitusi. Nah, ini penghargaan ya. Ini yang penting sebenarnya Bapak Ibu, saya ingin jelaskan tadi. Cuma karena waktu, saya akan agak skip sedikit. Apakah itu penghargaannya selalu bagus menurut Bapak Ibu? Apakah suatu penghargaan itu akan selalu bagus? Jawabannya adalah pasti iya, kata Pak Dewo. Kata-kata yang lain katanya tidak. Ya, jadi ini penghargaan itu sebenarnya tidak selalu bagus, tetapi memang diberlakukan atau kita berpikirnya selalu bagus. Itu penghargaan ya. Namun penghargaan itu tidak selalu bagus. Jadi bisa kita bilang penghargaan itu sebenarnya mirip dengan hukuman atau bisa kategorikan sama dengan hukuman dia. Kenapa? Ini karena menurut dari Alfikon itu penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini adalah menurut dari Alfikon dalam bukunya Punishment by Reward tahun 1993. Ini disebutkan seperti itu dia. Kemudian ini ya, kenapa penghargaan itu disetarakan dengan hukuman? Inilah penyebabnya. Jadi kedua itu mencoba mengendalikan perilaku. Jadi hukuman maupun penghargaan itu mengendalikan perilaku kita. Baik itu ke arah yang bagus atau kita disuruh ditekan. Itu mengendalikan perilaku. Kemudian karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Jadi penghargaan itu biasanya mengendalikan kita. Contohnya tadi tidak boleh telat waktu belajar di kelas atau tidak boleh telat ke sekolah. Ada waktu, ada time yang harus kita ikuti. Nah, itulah disebut dengan pengendali kita. Yang terakhir, jika satu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Sesuatu yang kita tidak peroleh dan kita harapkan, itu pasti akan menjadi hukuman bagi kita. Rasanya seperti dihukum. Seperti contohnya TPG yang harusnya keluar bulan Juli belum muncul itu kan, merasa terhukum ya. Nah, itu salah satu contohnya.
Itu hanya untuk ini aja ya. Next, sebenarnya masih banyak nih Ki. Nah, ini yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Silakan Bapak Ibu baca nih. Ada banyak. Oh, nih, langsung aja jawab, Pak. Nanti ada diskusi Bapak nih. Oke, ini adalah restitusi. Silakan, ini ada banyak sekali ciri-ciri restitusi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau nggak salah 10 ini, saya hitung. Tinggi Bapak, sukses. Oke, mungkin itu aja ya. Oh, saya nggak ada nama ini kayaknya. Oke, karena waktu saya sudah habis dan melewati batas katanya, jadi saya kembalikan ke Bapak pembaca. Lagi sekali tepuk tangan untuk Pak Gusti Ngurah Darmayuda atas paparannya tadi tentang diskusi. Selanjutnya kita akan lanjutkan tentang sesi diskusi. Di sesi diskusi sekarang diberikan waktu 20 menit untuk saling bertukar pikiran atau istilahnya saling tanya jawab ya. Kesempatan pertama dua penanya dulu. Ya, silakan Pak Ubud, dan yang kedua adalah Bu Eva. Ya, silakan Pak Ubud dulu. Terima kasih waktunya. Seperti saya mau sampaikan tadi bahwa penyaji dari Pak Gusti sangat meyakinkan sekali dari apa yang disampaikan itu. Tapi saya mau konfirmasi dari narasumber tadi untuk membedakan antara hukum, konsekuensi, itu yang terutama yang terjadi di masyarakat. Seorang yang sudah divonis bersalah dari proses meja hijau, dia nyatakan bersalah dan dihukum kurungan. Iya kan? Dia dihukum atau dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan. Sana istilahnya dihukum, bukan konsekuensi. Padahal apa yang diponiskan itu sudah terbukti dengan pasal-pasal tentang kesalahan yang dilakukan. Itu benar kalau dia katakan bahwa yang bersangkutan dihukum karena bersalah. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya dan diulangkan. Berarti sudah ada perjanjian sebelumnya. Kenapa tidak konsekuensi itu? Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ini biar ramai aja, ya, biar menjadi satu yang ramai. Baik, yang ingin saya tanyakan adalah tentang teoritis dan aplikatif antara normatif dan realistik. Oke, nah ini ada dua hal yang berbeda, hal yang dua-duanya saling bisa terkait. Nah, terkait dengan teoritis tadi dalam artian harapan diharapkan dalam guru penggerak dan guru umumnya. Terima kasih di sini dalam konteks menyampaikan hal ini. Dalam konkretnya kan ada beberapa teori pembelajaran pendekatan yang mungkin diharapkan dikurangi adalah teori behavioristik itu sendiri. Tapi behavioristik itu sendiri memiliki mana bahwa masih diperlukan dalam konteks pedagogi. Nah, dari konsep ini kan nanti arahnya ke andragogi ini, ke pembelajaran orang dewasa, tapi ke sebelum pedagogi. Jadi siswa itu diharapkan dari teori tadi menggali potensi-potensi diri untuk agar siswa itu terhindar dari posisi hukuman tadi. Jadi dia lebih ke apa tadi? Ke konsekuensi. Nah, menurut teman-teman bagaimana aplikatifnya dalam konteks ini? Itu kembali lagi kalau kita mengajarkan ke siswa, maka konteksnya seberapa guru bisa melakukan hal tersebut. Karena kita harus melihat kondisionalnya adalah profil belajar siswa masing-masing kan gitu, dan profil karakteristik individu masing-masing siswa. Nah, pendekatan ini mungkin bisa dilakukan oleh
untuk satu orang, tapi akan berbeda dengan siswa yang lain. Nah, terkait hukuman tadi, mungkin beberapa orang siswa dia akan intrinsiknya akan keluar ketika proses hukuman yang diberikan. Jingah gitu istilahnya. Jingah hurin belajar sehingga kan biasanya kita sebagai guru umumnya adalah guru dalam proses pembelajaran ceramah. Kita pengen selalu berada di atas dari siswa. Kitalah yang paling tahu gitu dulu. Nah, dalam konteks menggali proses intrinsik dari siswa itu akan berlawanan dengan proses metode ceramah tadi. Ya kan? Nah, menurut Bapak bagaimana mengkombinasikan antara proses dari sisi guru yang memang ada keterbatasan ingin menjadi orang yang berkuasa di kelas adalah hal yang paling benar sampai bisa menggali posisi intrinsik siswa tersebut, mengurangi ego kita dalam konteks itu. Nggih, mudah-mudahan pertanyaan yang dipahami nggih. Mudah-mudahan tidak terlalu berat untuk hal tersebut. Nggih, matur semua. Dua dulu nggih. Nah, mungkin pertanyaan pertama Pak Ubud, itu benar ya seperti yang apa dikatakan oleh Pak Ubud itu. Kita bernegara, kita sudah punya suatu aturan, kemudian aturan itu dilanggar, kemudian itu disebut dengan hukuman. Kenapa bukan restitusi? Kan ada kesepakatan terlebih dahulu ya. Konsekuensi, maaf, sampai belibet dah. Kenapa bukan konsekuensi, tetapi kok dibilangnya adalah hukuman? Nah, ini juga kalau dari saya pribadi Bapak ya. Jadi antara saya sebagai penegak hukum dengan masyarakat itu tidak ada istilahnya duduk head to head untuk menentukan bahwa kita sepakati begini ya. Aturan yang muncul itu adalah aturan yang satu sumber dari atas. Jadi aturannya muncul bahwa aturan itu saya buatkan aturan seperti ini, seperti A, seperti B, seperti C. Kalau Anda langgar, maka ini disebut dengan Anda akan saya hukum. Sama dengan kita ibaratkan di sekolah, kita membuat tata tertib. Apakah tata tertib yang kita buat tersebut sudah kita disepakati dengan siswa? Kayaknya tidak. Tetapi tata tertib itu dibuat seperti apa? Kita yang buat tata tertib agar siswa itu tidak melanggar. Nah, kalau itu dilanggar, maka dia harus dihukum. Nah, itu menurut pendapat saya seperti itu, Bapak. Mungkin ada tanggapan, Bapak? Oke, silakan. Kita tidak mungkin akan mengumpulkan seluruh rakyat Indonesia di Senayan. Kita sudah diwakili oleh Dewan kita yang di Senayan. Itu merupakan kesepakatan rakyat untuk mengindahkan apa yang dihasilkan oleh wakil kita di DPR, kemudian disahkan oleh pemerintah. Mau tidak mau, tahu tidak tahu, kita harus taat pada itu. Hanya saja mungkin menurut saya ini, mari kita lazimkan itu konsekuensi, itu bukan hukuman. Jangan kita benarkan yang lazim, mari kita lazimkan yang benar. Semestinya kamu menerima konsekuensi kamu karena melakukan kesalahan. Kamu dihukum karena melakukan kesalahan, bukan itu yang benar semestinya. Kamu harus menerima konsekuensi dari akibat yang kamu lakukan. Hanya saja itu belum bermasyarakat, belum lazim. Sekali lagi, saya sebagai guru bahasa, mari kita benarkan yang lazim, jangan lazim. Mari kita lazimkan yang benar, jangan benarkan yang lazim. Yang lazim itu hukum di sini, yang benar itu konsekuensi. Mari kita sebagai masyarakat terpelajar untuk menjadi figur pengguna bahasa di masyarakat. Itu dari segi bahasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Yan Ubud nih. Ternyata memang konsep yang mungkin kurang pas tadi ya. Tapi benar sekali seperti apa yang dibilang oleh Bapaknya tadi. Saya sangat baik apresiasi apa yang Bapak sampaikan. Kemudian terima kasih atas masukannya Bapak. Itu juga sangat benar ya. Setelah saya logikakan juga benar itu. Ternyata memang kalau kita karena dari dulu kita membiasakan itu adalah suatu hukuman. Tetapi kalau kita cari titik terangnya dari awal sampai akhir, itu adalah dari kesepakatan kita oleh anggota dewan kita, perwakilan kita yang ada di yang membuat keputusan membuat peraturan tersebut. Harusnya kita bisa bilang hukum itu menjadi suatu konsekuensi, bukan mungkin karena kebiasaan orang sudah dari dulu bilang ini adalah suatu hukuman,
Maka itulah yang mendarah daging di semua orang bahwa kalau kita melanggar undang-undang maka akan dihukum, bukan dikenai konsekuensi. Mungkin itu Pak maksudnya Pak. Oke, terima kasih Bapak atas masukannya. Oke, yang kedua Pak Dewo ya, proses pembelajaran Pak Dewo. Pada proses pembelajaran ternyata seberapa guru itu mampu seberapa guru nanti mampu melakukan proses pembelajaran yang tidak menghukum gitu ya, dengan teoritis aplikatif, bagaimana mengkombinasikan dari sisi guru dan siswa dalam menumbuhkan motivasi intrinsik. Kita Pak Dewa secara umum aplikatif itu seperti apa? Teoritis aplikatif, bagaimana mengkombinasikan dari sisi guru, siswa dalam menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah ini sebenarnya berat bagi kita ya. Berat, beneran ini berat. Kenapa saya bilang berat? Sebenarnya ini lumayan berat sebenarnya ya. Yang kita lakukan karena ini udah ada aplikatif. Jadi kembali lagi ke kita sebagai seorang guru sebenarnya, seperti apa kita maunya melaksanakan seperti apa atau bagaimana kita mau berevolusi kita sebenarnya terlebih dahulu. Jadi dari pembelajaran itu kita bisa ketahui pertama, kebiasaan kita adalah melakukan ceramah, di mana memposisikan diri kita sebagai yang top leader, kan gitu Pak Dewa memposisikan diri top leader katanya. Sekarang kita harus mulai mengetahui posisi kontrol kita di mana. Sebenarnya seperti itu. Materinya sebenarnya nanti ini ya. Materi tentang posisi kontrol itu nanti sebenarnya, bukan sekarang. Jadi saya hanya menyinggung sedikit saja tentang posisi kontrol. Nanti mungkin yang akan lebih jelas menjawab adalah teman saya di bidang posisi kontrol. Di posisi kontrol. Cuma sedikit dari saya, agar menumbuhkan sifat intrinsik dari siswa, memang kita harus memahami karakter siswa dulu. Kita harus memahami karakternya seperti apa, kemudian kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Jadi manajer seperti apa, kita harus tahu siapa yang kita ajak bicara, siapa yang kita ladeni, dan siapa aja orang-orang yang harus kita layani. Jadi memposisikan diri sebagai manajer, kita sebagai seorang fasilitator, bukan lagi seperti diktator ya. Bukan diktator, tapi fasilitator. Jadi guru mulai harus bertindak dirinya sebagai seorang fasilitator. Itu yang terutama sebenarnya untuk menimbulkan sifat intrinsik siswa. Karena kalau kita memfasilitasi siswa, maka sifat-sifat yang ada dalam diri siswa itu kan cenderung akan bisa muncul. Apalagi kita tambahkan dengan motivasi-motivasi yang lain. Itu mungkin Mika yang bisa terjelaskan Pak Dewa nanti akan dijelaskan oleh teman saya di posisi kontrol lebih jelasnya lagi. Mungkin itu aja. Kira-kira ada lagi pertanyaan lain, Bu Eva tadi? Gimana lagi mau bertanya Ibu? Karena waktunya ini biar tidak nanti ada sesi lain lagi ya, yang lain lagi. Kita berikan tepuk tangan lagi sekali untuk Pak Pandey dan Pak Ngurah. Demikianlah tadi diseminasi dari dua orang teman kita CGP angkatan 10. Selanjutnya kita akan berikan waktu untuk CGP yang lain. Untuk itu Pak Ngurah dan Pak Pandey silahkan kembali ke tempatnya. Dan sekarang diberikan waktu Bu Ayu Trijayanti sama Bu Rai Citrarini memaparkan juga tentang dua materi, dan sebentar ada juga waktu diskusi lagi. Ya, udah waktu, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Moderator. Sebelum kita menginjak ke keyakinan kelas, saya mau bertanya, apakah peraturan itu sama dengan keyakinan kelas? Beda apa sama? Beda. Seperti kalian, Bapak Ibu misalkan mengendarai sepeda motor, menggunakan helm, itu termasuk peraturan? Peraturan. Kemudian juga menggunakan masker saat pandemi termasuk? Nah, nilai keyakinan apa yang ada di dalam peraturan itu? Misalnya menggunakan helm, nilai keyakinannya apa? Ya, biar kita selamat ya. Kemudian kalau kita menggunakan masker, otomatis kita akan biar kita menjadi ya kesehatan. Itu salah satu adalah nilai keyakinan. Nah, kita lanjut untuk mempersingkat waktu, yang lanjut dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Di sini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Fungsi dan keyakinan kelas adalah membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah.
Ya, dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Nanti kalau Bapak Ibu membuat keyakinan kelas, harus diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuka ruang diskusi. Karena di sini untuk melakukan keyakinan kita tidak boleh sendiri atau gurunya. Seperti dibilang dari diktator gurunya, kalau gurunya harus begini, harus begitu, itu bukan hal yang bagus bagi kita. Kita harus memberikan ruang kepada siswa kita agar dia baru mengeksplorasikan dirinya. Dia maunya seperti apa. Nah, seperti ini ya contoh-contoh keyakinan kelas. Untuk sesi pertanyaan mungkin nanti setelah pemateri berikutnya ya Bu UTJ akan melanjutkan materinya. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, begitulah tadi pemaparan materi dari Ibu Rai, CGP Angkatan 10, yang mana sudah memaparkan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya akan dipaparkan 5 kebutuhan manusia dan yang berkualitas, akan dipaparkan oleh CGP Angkatan 10 Ibu Ayu Trijayanti. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Maaf di sini saya agak serak ya karena sakit. Masih di sini semuanya? Halo? Hai. Oke. Di sini saya akan menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya pelajari selama saya melaksanakan pendidikan. Jadi di sini kita akan berdiskusi ya, apa yang saya sampaikan mungkin ada yang keliru, nanti kita akan adakan diskusi. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu di sini pasti sudah tahu apa saja kebutuhan kita sebagai manusia. Apa saja? Ya, makanan, kasih sayang. Di sini saya membuat sebuah kalimat membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Nah, di sini saya sengaja tulis hurufnya warnanya berbeda-beda. Nah, untuk mewujudkan semua komponen-komponen ini, apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Untuk membangun budaya sekolah yang positif, kita memerlukan lingkungan yang aman, kemudian menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Komitmen, kerjasama. Nah, sebelum masuk menjawab itu, menurut Ki Hajar Dewantara dalam sebuah kutipannya, kita sebagai guru itu diperumpamakan adalah seorang petani. Jadi Bapak bisa lihat gambar orang itu adalah diumpamakan sebagai seorang petani, itu guru. Jadi tugasnya itu adalah menuntun, kemudian memerdekakan, menghamba kepada murid. Nah, kemudian yang ditanam itu, lahannya itu adalah diumpamakan adalah sekolah. Kemudian bibit, peralatan semuanya, cangkul, kemudian air, pupuk, dan lain sebagainya itu diperumpamakan sebagai metode pembelajaran yang kita pakai, media yang kita gunakan, kemudian bagaimana cara menyampaikan materi di kelas itu diumpamakan sebagai peralatan petaninya. Nah, kemudian sekolah ini adalah sekolah berpendidikan yang berpihak kepada murid. Nah, kemudian sehingga tercipta merdeka belajar. Jadi belajar siswa itu akan merasa menyenangkan, seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita menciptakan belajar siswa itu menyenangkan, termasuk gurunya, seperti tadi saya mendengar selontengan dari Ibu Epa ya,
tidak hanya siswa saja yang kita buat belajarnya menyenangkan, tapi gurunya juga mengajar dengan menyenangkan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kemudian atau survival, kemudian ada rasa diterima, love and belonging. Mungkin nanti bahasa Inggris agak kacau ya Bapak. Kemudian ada kebebasan atau freedom, kemudian ada kesenangan atau fun, dan terakhir penguasaan atau power. Ini merupakan 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah 5 kebutuhan ini dari Bapak Ibu sudah semua terpenuhi? Gimana cara kita menyimbangkan antara kesenangan kita dengan kesenangan siswa tersebut? Seperti apa mungkin yang sudah pernah dilakukan? Ini sintesis ini adalah maksudnya menggunakan istilah sintesis adalah menghubungkan teoritis yang Bapak Ibu sampaikan tadi dengan praktikal fakta-fakta yang sudah terjadi selama menjadi guru seperti itu. Nah itu yang perlu masukan. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang ingin bertanya dari materi yang disampaikan Bu Rai tadi mengenai keyakinan kelas. Tadi itu yang sempat dengar juga bahwa jika kita sudah merumuskan keyakinan kelas, akan ada siswa yang mungkin bertanya atau istilahnya memunculkan sikap-sikap yang berhubung dengan perilaku seperti adab atau moral. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah keyakinan kelas ini efektif untuk pembiasaan adab siswa di luar kelas? Seperti itu. Tadi yang sempat dengar ibunya mengatakan siswa itu akan menyapa kita yang tadi biasanya mungkin tidak menyapa, sekarang mungkin ada semacam sapaan kepada gurunya seperti itu. Apakah dengan keyakinan kelas ini apa akan efektif untuk pembiasaan khususnya adab siswa di luar kelas seperti itu? Mungkin bisa dimengerti pertanyaan yang terima kasih. Baik, di sini saya mungkin mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dewa Mas. Yang saya tangkap itu bagaimana kita menyeimbangkan kesenangan guru dengan kesenangan siswa di kelas. Ya, praktik baik dari apa yang agar bisa seimbang antara kesenangan guru dengan kesenangan murid. Nah, menurut Tiang, semua ini akan tercipta kalau kita ada komitmen. Jadi kalau kita sebagai guru kan tadi sudah membuat keyakinan kelas, kalau komitmen itu sudah berjalan, maka apa yang kita laksanakan akan menjadi senang. Praktik baik, mungkin yang ditanyakan Pak Dewo, praktik baik yang bisa kita lakukan. Kalau saya sendiri yang sudah saya lakukan, ketika saya memberikan tugas, saya menggunakan metode diferensiasi produk. Jadi saya tidak mematok siswa untuk membuat tugas itu dalam tulisan. Jadi bisa dalam bentuk video, kemudian diupload di sosial media mereka seperti TikTok, kemudian IG, kemudian poin tambahannya itu saya berikan itu mereka mendapatkan like dan komen positif. Terima kasih Pak Kade atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah keyakinan kelas itu dapat efektif untuk adab siswa di luar kelas? Seperti ini Kange. Nah, keyakinan kelas yang dibuat oleh masing-masing guru itu kan secara internal dulu ya. Secara internal dia sudah melakukan apa yang dia mau karena dia sudah menyepakati di kelas itu. Nah, otomatis dengan pembiasaan, dengan sering dilakukan seperti itu akan berdampak terhadap di luar sana. Pada saat dia melihat gurunya tanpa disadari juga dia menyapa. Karena kan internal dulu dia sudah melakukan secara internal. Makanya motivasi intrinsik ini dimulai dari keyakinan kelas yang dia buat dulu. Makanya dimulai dari dalam kelas dulu untuk menciptakan budaya positif sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap di luar kelas itu sendiri. Menurut yang seperti itu Pak Kada, apakah bisa diterima? Baik, karena moderatornya sedang keluar, mungkin dia gantikan dulu sebentar.
Oke, demikianlah seksi tanya jawab untuk sesi kedua dari para CGP kita yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh dua orang CGP kita berikutnya. Nanti sama seperti tadi sistemnya, waktunya penyampaian materi masing-masing 20 menit dan nanti diakhiri dengan diskusi lagi 20 menit. Selamat siang Bapak Ibu, masih semangat nggih? Oke, ini adalah detik-detik terakhir dan juga sudah mendekati waktu makan siang. Jadi tolong ditahan dulu sebentar nggih. Karena tadi sudah banyak juga yang diberikan oleh 4 rekan kita CGP. Kayaknya udah capek banget untuk duduk. Sekarang kita perenggangan sedikit ya Bapak Ibu ya. Silakan berdiri dulu, kita lepaskan dulu aktivitas tatapan kita di depan laptop. HP juga ditaruh dulu biar bisa kita relax ya. Pak Dewa boleh ikut ya di belakang ya. Yang di belakang boleh ikut, kita perenggangan sedikit karena sudah duduk dari pagi niki. Nah. Oke, kita perenggangan sedikit dengan metode yang sederhana saja ya. Jadi sistemnya itu adalah Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya ucapkan dan mengikuti perintah saya. Oke, silakan duduk, silakan duduk Bapak Ibu. Oke, kita tepuk tangan. Kita kasih aplaus untuk diri kita, tepuk 7 kali. Ada yang lebih. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sudah banyak yang sudah diberikan oleh rekan saya. Jadi di sini saya berdua bersama Bu Emi itu akan melanjutkan lagi 2 materi. Hai. Oke. Fokus dulu ke depan ya. Nah, jadi permainan kita tadi itu sebenarnya ada kaitan dengan apa yang akan saya sampaikan sekarang, yaitu terkait dengan posisi kontrol. Pada saat Bapak Ibu tidak fokus dengan perintah saya, maka Bapak Ibu tidak bisa mengontrol diri Ibu apa yang harus dilakukan. Ya, jadi di sini kita akan membahas mengenai restitusi dari 5 posisi kontrol. Nah, sebelum saya jelaskan atau sebelum saya sampaikan tentang 5 posisi kontrol, adapun tujuan dari penyampaian materi ini, mohon maaf sebelumnya saya di sini bukan menggurui atau mengajari Bapak Ibu, tapi saya ingin berbagi. Yang pertama adalah guru dapat melakukan refleksi atau disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid. Kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, minimal pemantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah guru dapat menganalisis secara kritis, efektif, dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari 5 posisi kontrol. Nah, jadi ini yang nanti saya harapkan bersama rekan-rekan CGP dari hasil desiminasi kita adalah kita bisa memposisikan diri kita untuk memberikan satu hal yang positif kepada siswa. Selama ini kita sudah memposisikan diri kita sebagai seorang guru, benar seperti Rika Bapak Ibu. Jadi, apa yang dimaksud dengan posisi kontrol? Menurut Bapak Ibu, apa itu posisi kontrol? Apa yang kita pahami tentang posisi kontrol itu sendiri? Pak Kadek, silakan. Terima kasih atas waktunya Bu Lede. Dari ini hanya sebatas opini saya mengenai arti kata posisi kontrol yang belum paham sekali dengan posisi kontrol. Mudah-mudahan nanti Bu Lode yang bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Posisi kontrol itu menurut pendapat saya adalah bagaimana cara kita sebagai pendidik atau guru untuk memposisikan diri ke siswa atau murid seperti itu. Jadi posisi ini bisa beragam, artinya bagaimana posisi menempatkan diri sebagai teman, sebagai orang tua, dan lain sebagainya. Jadi saat kita memposisikan diri itulah yang dimaksud mungkin seperti posisi kontrol, seperti itu. Mungkin kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadek. Kita kasih aplaus dulu untuk rekan kita
Ya, jadi posisi kontrol itu adalah posisi yang merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Jadi di sini adalah merujuk kepada guru itu sendiri, bagaimana mereka melakukan pendekatan dalam proses pembelajaran. Dalam posisi kontrol, nah, di sini ada posisi kita di mana. Dalam posisi kontrol di situ ada 5. Ada sebagai penghukum, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, dan pemantau. Bapak Ibu boleh klik link yang sudah saya kirimkan di Nesa Teacher. Saya ingin mengetahui terlebih dahulu posisi Bapak Ibu itu ada di mana sebelum paham atau sebelum tahu mengenai posisi kontrol yang akan saya sampaikan. Jadi kita akan survei sedikit sejauh ini atau selama ini posisi Bapak Ibu itu ada di mana. Oke, dari hasilnya dapat kita lihat bahwa posisi Bapak Ibu saat ini itu ada yang sebagai penghukum, kemudian paling banyak itu menjawab sebagai teman, dan ada yang menjawab 2 sebagai pemantau, dan 5 sebagai manajer. Ini saya curiga yang memilih manajer ini adalah rekan-rekan saya yang berbaju hitam ini rasanya. Iya, oke. Sebagai penghukum, teman, pemantau, dan manajer. Nah, mungkin saya mau tanya dulu salah satu yang menjawab sebagai teman dari Bu Suwarni. Karena menjawab sebagai teman, kenapa Ibu bisa menjawab posisi Ibu sekarang itu sebagai teman? Dalam artian apa? Baik Ibu, kenapa saya memilih posisi sebagai teman sesuai dengan moto BK adalah guru BK sahabat siswa. Ya, kenapa saya milih menjadi seorang teman dengan siswa? Karena memposisikan diri, kalau saya memposisikan lebih dari itu, kemungkinan siswanya agak takut. Saya kalau guru BK itu bukan menyetarakan dalam hal lebih memposisikan diri sebagai teman ataupun sahabat dari siswa. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Suwar. Kita kasih plus dulu. Iya. Oke, guru BK sahabat siswa. Berarti di luar guru BK bukan sahabat siswa. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit apa bedanya posisi kita sebagai penghukum, sebagai teman, manajer, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Sebenarnya materi ini ada kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Ngurah tadi, itu terkait dengan motivasi. Apakah posisi kita sekarang itu sudah memberikan motivasi yang baik kepada siswa? Apakah memberi motivasi intrinsik atau justru memberikan motivasi ekstrinsik? Artinya pada saat ada reward, pada saat ada tata tertib, itu baru mereka mau melakukan. Atau memang murni dari diri mereka sendiri. Nah, di sini ada video, silakan Bapak Ibu simak videonya terkait dengan contoh dari posisi yang Bapak Ibu pilih tadi, ya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Oke, Bapak Ibu, jadi itu adalah 5 video terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, setelah Bapak Ibu melihat ke-5 video itu, apakah menurut Bapak Ibu, posisi yang selama ini Bapak Ibu lakukan itu sudah tepat atau nanti mungkin ada pergeseran apa tidak? Nah, itu kembali ke diri Bapak Ibu, apakah bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah nanti saya akan memposisikan diri tetap seperti pilihan pertama atau menggesernya? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ke-5 posisi kontrol itu sebenarnya di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi seperti tujuan di awal itu adalah ingin memberikan satu hal yang positif kepada siswa, di mana dalam 5 posisi kontrol itu ada 2 motivasi yang nantinya akan ditumbuhkan. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Pak Ngurah, saya cuma mengulas sedikit. Di mana dalam motivasi eksternal itu nanti menumbuhkan identitas yang gagal pada siswa. Maksud gagal itu adalah siswa hanya mau
melakukan satu hal kalau dia melihat ada rewardnya, ada penghargaannya, atau ada orang yang memantau di belakangnya. Sedangkan dalam penerapan disiplin positif yang kita inginkan itu adalah kontrol diri yang dimiliki oleh siswa itu sendiri, dari dirinya sendiri, sehingga nanti akan memunculkan motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik itu terwujud dengan adanya restitusi dari posisi kita sebagai manajer. Ya, jadi yang diharapkan itu adalah posisi manajer. Nah, apa yang dimaksud dengan posisi manajer? Itu adalah posisi yang paling baik dalam posisi ini adalah dikarenakan menunjang motivasi intrinsik pada diri murid. Nantinya guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid, murid-murid yang menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah terkait dengan posisi 5 kontrol guru. Selanjutnya akan disampaikan terkait materi yang terakhir, itu adalah segitiga restitusi. Silakan Bu Emi. Selamat siang teman-teman. Masih semangat? Semangat siang? Kalau semangat siang, semangat, luar biasa. Ya. Semangat siang? Semangat, luar biasa. Oke, ini materi terakhir ya. Walaupun sudah memasuki jam makan siang, ditahan dulu sebentar ya. Kita sudah masuk ke penghujung materi, yaitu segitiga restitusi dan yang paling penting dalam disiplin positif ini. Dan sebelumnya pada materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai restitusi itu. Restitusi merupakan salah satu penerapan disiplin positif yang diharapkan dapat kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, segitiga restitusi, dalam segitiga restitusi, pakar pendidikan Diana Golson telah merancang sebuah tahapan atau langkah-langkah dalam mempermudah guru dan orang tua dalam membuat keyakinan atau restitusi kepada siswa. Nah, berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Jadi restitusi ini didasarkan teori kontrol. Nah, adapun langkah-langkah dari restitusi ini adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin untuk segitiga restitusi ini sudah sering Bapak Ibu terapkan di sekolah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa. Namun mungkin belum secara utuh kita terapkan sesuai dengan langkah yang diberikan. Ada 3 langkah. Nah, Diana Golson telah membuat 3 tahapan segitiga restitusi dan direpresentasikan dalam bentuk segitiga yang bisa dilihat di depan. Sisi-sisi segitiga tersebut ada 3 tahapan, di mana yang paling bawah atau sisi yang terbawah adalah tahapan yang pertama yang harus dilakukan, yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua pada sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, sebelum saya lebih lanjut membahas, kebetulan kemarin saya sempat menggantikan guru di MGMP, masuk beberapa kali di kelas tersebut dan menemukan sebuah kasus. Dan saya berusaha menerapkan segitiga restitusi pada anak tersebut. Kita lihat bersama. Lanjut. Baik, Ande, silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Terima kasih Bu ini. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Fandi Budi Putra Arisarewa dari kelas 11 Sini saya tanyakan juga tanggapan siswa mengenai segitiga restitusi. Saya lebih nyaman untuk berkomunikasi dengan guru dan dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Kalau dari video tersebut, kira-kira posisi kontrol yang mana yang kita ambil? Manajer nih. Jadi kita berusaha berada pada posisi manajer.
Kalau sebelum mengetahui segitiga restitusi, ada 3 tahapan. Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan hal yang serupa, walaupun tahapannya tidak runtut seperti itu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Sudah pernah atau belum? Yang ketiga, pemecahan masalah relevan dengan masalah yang ada. Dan perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. Dan yang terakhir adalah perlu ada dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Jadi, untuk waktunya sudah pas ya. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi dari Pak Ubud. Baik, demikianlah pemaparan materi dari Bu Emi dan Bu Lode. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi diskusi. Sama seperti tadi, waktunya 20 menit, kita buka untuk 2 penanya. Mungkin yang pertama tadi langsung dari Pak Ubud. Terima kasih waktunya untuk yang kesekian kalinya. Nah, untuk sesi terakhir, dari apa yang disajikan dari awal sampai akhir tadi sebenarnya berhubungan, tapi ini khusus untuk penyajian terakhir. Untuk menggolongkan diri kita ini guru penghukum, guru konsekuensi, guru berestitusi atau manajer. Terlepas dari teori ya, coba kita jujur semua gitu. Gimana kita harus di lapangan? Tidak bolehkah kita menghukum? Apakah harus kita semua sabar harus menjadi seorang manajer yang seperti contoh tadi? Nah itu mungkin yang perlu kita renungkan, dan sekarang saya minta bagaimana pendapat dari Bu narasumber keduanya tentang apa hal yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, silakan. Baik, terima kasih untuk tanggapan yang diberikan oleh Pak Bagus. Di sini kita mulai dulu untuk membahas tentang apa yang ditanyakan oleh Pak Ubud nih. Itu kalau dapat ditangkap itu adalah bagaimana kita menggolongkan diri sesuai dengan 5 posisi kontrol. Apakah menghukum apakah menghukum boleh atau tidak, dan bagaimana pendapatnya. Nah, oke. Terima kasih. Jadi terkait dengan materi posisi kontrol, di sini bukan berarti dalam posisi kontrol ini kita menggolongkan diri kita. Bukan artian Bapak Ibu harus menggolongkan diri Bapak Ibu sesuai dengan 5 posisi kontrol yang ada. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit dari apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir. Nika sebenarnya nyambung dari jadi satu ya. Jadi dari apa yang kita pelajari sebelumnya, penerapan disiplin positif yang diharapkan adalah sebuah restitusi. Dan posisi yang kita diharapkan bisa kita ambil adalah posisi manajer. Jadi kita harus berada. Namun sebelumnya kita harus bisa juga berada pada posisi teman dan pemantau. Dan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh siswa, diharapkan kita bisa menerapkan secara utuh langkah-langkah dari segitiga restitusi ini. Demikian yang dapat saya simpulkan. Mungkin kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi diseminasi dari teman-teman kita CGP Angkatan 10. Lagi lebih tepuk tangan lagi sekali. Dengan berakhirnya ketiga sesi diseminasi tadi, berakhirlah pula rangkaian acara diseminasi dari rekan-rekan kita CGP Angkatan 10. Oke, silahkan duduk. Selamat pagi.
Jadi pembelajaran informatika hari ini kita akan sebelum memulai pembelajaran selanjutnya. Nah, sekarang Anda tahu nggak keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Sama aturan apa bedanya? Nah, aturan itu sifatnya mengikat Anda yang langsung dari saya berikan. Ya, kalau keyakinan kelas berarti kita nanti memberikan posisi bahwa peraturan ini atau aturan yang kita buat itu digunakan untuk bersama-sama, dibuat bersama, lalu disepakati bersama. Jadi bedanya antara keyakinan kelas sama aturan kelas nanti. Seperti itu ya. Bisa saya mulai dulu sebelum kita mulai pembelajaran selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita akan buat keyakinan kelas dulu. Oke? Nah, kalau gitu siap-siap ketua kelas saya minta tolong atau yang dekat dengan LCD, boleh dihidupkan LCD-nya, minta tolong. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Saya di sini menggunakan media quizzes. Nanti silakan Anda login di media quizzes-nya. Link sudah saya kirim di grup. Silakan masuk aja. Nanti isi namanya. Nama di sana boleh nama panggilan boleh, nama akun boleh. Yang penting isi nama aja, nggak masalah. Sudah semua? Sudah ya? Oke, kita anggap semuanya sudah. Saya akan langsung start. Saya bolehkan aja langsung ya. Pertanyaannya cuma satu. Pertanyaan cuma satu. Oke. Pertanyaannya adalah apa keyakinan kelas yang kalian inginkan? 17 orang, all done. Berarti sudah semuanya selesai. Keyakinan kelas yang memang kita sudah sepakati. Oke, keyakinan kelas. Yang pertama di situ ada atribut sesuai. Maksudnya apa ya? Boleh saya tanya langsung ke orangnya? Boleh? Atribut sesuai. Maksudnya bagaimana? Silakan. Arta ya. Nah, silakan. Tertib dalam berpakaian. Ya, bisa kita bilang tertib dalam berpakaian ya. Oke, kita anggap nomor satu itu adalah tertib dalam berpakaian. Saya rangkum di sini ada 6. Secara umum ya, ada 6. Saya rangkum ada 6 di sini. Sekarang kita sepakati masing-masing. Oke, yang pertama, tertib dalam berpakaian. Kita sepakat apa enggak? Oke, pertama adalah tertib dan berpakaian. Di sini kita sepakati. Oke, kita sepakati juga. Yang nomor 5, toleransi antar teman. Sepakat ya? Tapi kalau di sini saya tambahkan dikit, bukan hanya teman ya. Tambahkan dan warga sekolah. Oke? Nah, saya dengan teman, warga sekolah juga harus kita toleransi juga. Oke? Kemudian yang nomor 6, tidak bolos. Tidak bolos. Kita sepakati? Sepakat. Tapi kalau bisa kita rubah sedikit kalimatnya, bukan tidak bolos. Menghargai pelajaran. Oke. Bisa ya? Menghargai pelajaran. Tidak bolos, kita rubah menjadi menghargai pelajaran atau pembelajaran. Oke. Berarti untuk ke depan kita akan sepakati 6 dari sini. 1, 2, 3, 6. Ini adalah kesepakatan kelas kita. Kemudian tidak menutup kemungkinan minggu-minggu selanjutnya atau pertemuan selanjutnya keyakinan kelas ini kita akan rubah atau sesuai dengan kesepakatan kita. Mungkin yang satu, oh ternyata ini kurang bagus Pak, perlu diperbaiki, kita akan perbaiki. Oh ini perlu ditambahkan Pak, kita tambahkan. Itu ya. Berarti deal. Mulai minggu depan, inilah kesepakatan kelas kita ada 6. Kemudian dalam pembelajaran selanjutnya silahkan nanti ikuti kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita sudah buat seperti ini. Oke? Mungkin itu dulu untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Sudah ya. Kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudahkah kalian melakukan pembersihan? Nah, oke, kalau sudah berarti kalian siap untuk belajar ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk pembelajaran di kelas hari ini, Ibu ingin melakukan kesepakatan dengan kalian bahwa pembelajaran akan berjalan lancar ketika kalian melakukan tata tertib yang sudah disepakati di kelas. Mengerti maksudnya?
Ya, kalau sudah mengerti, sekarang kita akan sepakati bersama pembelajaran di kelas akan seperti apa yang akan kita rancang ke depannya selama pembelajaran berlangsung. Ya, jadi di sini Ibu ingin kalian mengapresiasikan apa saja tata tertib atau kesepakatan kelas yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran. Ya, jadi di sini kesepakatan kelas sebelum pembelajaran ya, oke, kesepakatan kelas sebelum pembelajaran, silakan kalian tuliskan di papan apa yang ingin kalian lakukan dalam proses pembelajaran. Bebas, silakan siapa saja boleh mengemukakan pendapatnya tentang kesepakatan kelas yang akan kita lakukan dalam proses pembelajaran. Di sini bebas kalian mengemukakan pendapat kalian. Ya, jadi bisa ditulis dari nomor 1 dan seterusnya siapa saja yang ingin membuat kesepakatan sesuai dengan aturan yang akan kita laksanakan. Boleh? Nomor 1? Ya, silakan. Ya. Ada temannya toleransi antar sesama. Siapa lagi yang ingin membuat kesepakatan? Oke, silakan Dewa. Apa saja boleh, sesuai dengan keinginan kalian agar pembelajaran terlaksana dengan baik, lancar, dan tertib. Ya. Menghargai guru. Oke, silakan. Siapa lagi? Ya. Oke, ada 8. Ada lagi yang mau memberikan pendapat untuk terjadi kesepakatan kelas nanti? Ada? Oke, nah kalau tidak berarti cukup ini ya. Nah, kita coba lihat dulu ada beberapa pendapat dari teman-teman kalian yang akan bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran. Ya, nah coba lihat dulu di nomor pertama, toleransi antar sesama. Apakah bisa kita pakai ini? Bisa. Berarti di sini toleransi antar sesama itu maksudnya adalah toleransi antar sesama teman. Berarti antara teman juga, antara siswa dan guru juga. Iya, berarti kita pakai ini ya, toleransi antar sesama. Jadi kesepakatan ini sudah kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana pembelajarannya ini akan kita terapkan di pembelajaran berikutnya. Sepakat? Sepakat. Oke, kalau sepakat kita akan lanjut di pembelajaran atau masuk ke materi pembelajaran.